Kita akan tanya-tanya mengenai perjalanan karir, kabarnya saat ini, dan tentu saja rencana-rencana ke depan, dan tentu saja berkaitan dengan konser Suara Nostalgia yang akan diadakan nanti. Oke? Nah, kita hubungkan langsung ya dengan bintang tamu kita ya. Halo Mas, selamat malam. Halo Windy. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Dari senyumnya kelihatan sehat ya Mas. Bahagia. Duh, senang sekali malam ini bisa ketemu walaupun online ya, bisa face to face, bisa ngobrol. Itu sudah jadi impianku sejak lama loh ya. Akhirnya hari ini terwujud. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Mas, boleh sapa-sapa dulu Sobat Suara yang sudah hadir malam ini. Semuanya khusus nih mau nungguin Mas Roni nih. Semua yang sudah gabung di IG Live-nya Suara Nostalgia. Tentunya Suara Nostalgia bikin setiap hari apa, Win? Setiap hari Selasa dan Kamis, jam 8, Mas. Malam. Selasa dan Kamis, pada ikutin follow IG-nya Suara Nostalgia. Ini berhubungan dengan konser kita tanggal 19 Mei di Balai Sarbini, Jakarta. Ya. Jadi setiap pengisi acaranya ntar bakalan di interview sama Windy. Yes, diundang satu-satu. Dikulik, dikorek. Dipaksa nginget lagi tahun 70-80-an. Konsernya Suara Nostalgia. Udah pasti ini adalah konser yang akan menampilkan lagu-lagu yang mungkin punya banyak kenangan buat semuanya. Ya, betul. Betul sekali. Kita akan diajak bernostalgia kembali ya Mas ya? Ya. Diajak mengingat kembali kenangan-kenangan indah atau sedih mungkin. Atau lagi patah hati dan galau. Pokoknya kita bakal bareng-bareng lah. Oke, sip. Nanti Mas Roni akan ada di situ juga. Jadi kalau kamu Sobat Suara mau lihat Mas Roni dengan penampilan langsung live di depan mata, datang ke konser. Harus datang untuk lihat ya. Oke, sip. Oke, Mas Roni sekarang lagi sibuk ngapain nih Mas sekarang Mas? Kalau dibilang sibuk ya sebetulnya dari tahun 2006 kan saya lebih banyak ke dunia training ya. Ngajar di dunia training entrepreneurship sama communication skills. Jadi ya ini baru pulang dari Bandung, ini juga baru training di Bandung, kemarin ngasih training. Oh gitu. Ya. Jadi baru beneran nyampe banget nih ke rumah. Enggak sih, kemarin. Jadi kemarin. Trainingnya tuh kemarin Senin, Selasa, Rabu. Tapi kemarin tiba-tiba Hedi yang Ron nonton ini dong konsernya Yofi. Jadi tadi malam kan ada konser. Oh iya, betul. Yofi. Iya. Jadi tadi malam tuh nyempetin yang 3 Mei. Konser Yofi yang menurut aku hebat banget, luar biasa. Wah, ya aku sayang nih nggak bisa nonton, cuma nonton dari IG. Cuma ngeliat orang ngepost ini story. Wah seru ya Mas ya, tadi malam ya. Kahitna ininya konsernya ya. Sukses. Luar biasa ya. Ya. Sukses besar, wow. Oke. Tapi termasuk yang cukup menyedihkan juga ya karena baru kehilangan Mas Carlo ya. Jadi aku juga nonton selama latihan tuh sedih mulu itu orang personil Kahitnanya karena keinget mungkin kebersamaan 30 tahun lebih sih ya. Jadi memang menyedihkan ya. Mungkin ini adalah konser pertama mereka yang tanpa Carlo ya. Jadi iya betul. Maksudnya gini, betul. Tanpa Carlo memang Carlo-nya udah nggak ada. Jadi mereka kan sempat memang 3 bulan terakhir ini konser cuma kemana-mana manggung cuma berdua, Hedi sama Carlo gitu kan. Tapi karena kemarin itu benar-benar Carlo-nya udah nggak ada, jadi benar-benar suasananya beda banget gitu. Ya, wow, iya betul. Kemarin cuti, Mas Carlo-nya cuti, tapi harapannya akan balik gitu ya. Kalau sekarang kan memang udah beneran tidak ada gitu ya. Jadi memang luar biasa sedih. Ya, baiklah. Memang begitulah ya kondisinya memang harus terjadi. Nah, jadi Mas, kita sekarang ini mau ngobrol-ngobrol nih. Aku juga mau bawa Mas Roni bernostalgia dong, ya. Aku mau bawa Mas Roni kembali untuk melihat kembali perjalanan karir, albumnya Mas Roni, single-singlenya, termasuk partisipasi Mas Roni nanti di konser Suara Nostalgia nanti belakangan nih. Nah, gini nih, kalau aku pribadi, aku nggak tahu nih teman-teman yang lain, tapi aku pribadi kan paling tahu Mas Roni itu dulu sempat ada di Kahitna. Itu lumayan gongnya kan. Tapi maksudnya
awal berkarir itu sebenarnya sebelum dari Kahitna itu dimulai dari mana, Mas? Karir bernyanyi maksudnya? Jadi gini, mungkin memang aku dibesarkan di keluarga yang senang musik gitu ya. Walaupun yang menekuni dunia nyanyi profesional di keluarga cuma aku doang gitu loh. Tapi semuanya senang seni lah gitu loh. Dari mulai SMP sebetulnya aku udah mulai ikut-ikutan festival tuh zaman di Bandung. Jadi kalau misalnya ada lomba nyanyi di radio apa ikutan, lomba HAPMI, terus bintang radio. Jadi semenjak SMP memang saya udah sering ikutan lomba. Terus setelah tahun 95 berarti sebetulnya udah lulus SMA tuh. Baru saya gabung di Elva Music Studio Bandung. Disitulah aku kenal Hedi, kenal Carlo. Waktu itu aku belum di Kahitna tuh tahun 89 gitu ya. Tapi udah gabung, aku Carlo Hedi itu tergabung di Elva Music Studio Vokal Group. Oh, berarti ketemunya di Elva Music. Ya. Baru tahu. Ini saya baru tahu. Waktu itu Kahitna itu formasinya berempat. Hedi, Carlo, Rita Effendi, sama Neta. Iya, Rita pernah. Jadi berempat gitu. Ya. Kemudian Rita ditarik sama Abang Elva untuk jadi salah satu Elva Singers. Terus si Neta sibuk juga dengan kesibukannya sendiri. Akhirnya kan cuma 2 tuh vokalis cowok. Akhirnya aku diajakin gabung ke Kahitna. Nah disitulah aku mulai bareng sama Kahitna gitu loh. Baik. Jadi 9, sebelumnya berarti memang tahun 95 bareng Kahitna 94 ngeluarin yaitu album pertama Kahitna yang Cerita Cinta. Dan memang itu adalah sebuah tonggak sejarah menurut aku yang membuat sampai sekarang itu orang ya kenalnya ini Roni mantan Kahitna gitu kan. Padahal cuma satu album. Betul. Satu doang. Satu tapi meledak ya Mas ya. Maksudnya tahun 95 itu udah jadi ketahuan umur deh, tapi tahun 95 itu aku masih 10 tahun loh Mas. Dan itu lagu yang aku bawa sampai sekarang. Beneran ingat banget waktu itu. Beda dikit ya kita ya. Wow. Gitu. Ya wow. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ya Kahitna itu adalah sebuah tonggak sejarah dalam perjalanan karir musik di dunia musik Indonesia buat saya gitu loh. Karena sampai kapanpun orang taunya, oh ini Roni Waluyo mantan Kahitna. Iya, alhamdulillah. Padahal Kahitna udah tahun kapan gitu kan. Betul. Karena memang nggak bisa dilupakan sih. Itu kan video klipnya khas banget tuh, begitu muncul kan Mas Roni kan langsung senyum gitu kan. Jadi memang kebayang banget. Oke, berarti masih berondong ya. Oke. Nah, berarti sebelum gabung ke Kahitna memang sudah rajin ikut-ikut festival, ikut acara-acara nyanyi begitu ya. Apa memang nyanyi pada saat itu hanya dilihat sebagai hobi atau memang aduh kayaknya gue bisa jadi penyanyi nih gitu. Dengan tujuan apa pada saat itu? Itu tadi karena senang nyanyi, terus kemudian senang ikut lomba. Jadi aku malah bahwa mungkin duniaku memang di sini gitu loh. Bahkan gue inget banget zaman SMA itu gue udah ngeband gitu loh. Zaman SMA udah ngeband. Dari SMA. Terus setelah lulus SMA punya band yang main di kafe-kafe gitulah, di pub kalau zaman dulu gitu loh. Iya. Dan sama Kahitna pun dulu memang kita nyanyinya dari kafe ke kafe gitu loh. Bahkan aku, Hedi, Carlo, Rita, Neta itu pernah dalam satu festival bareng gitu loh, festival nyanyi. Jadi memang kita tuh ya digemblengnya dari lomba gitu loh. Nah baru masuk ke dunia rekaman, masuk industri, bareng Kahitna punya solo album sendiri, kemudian ya sering juga ngisi di beberapa album kompilasi dan segala macam. Dan tahun 98 setelah keluar dari Kahitna ini kan makanya perjalanannya kayaknya episodenya berubah gitu loh. Dari nyanyi kemudian jadi presenter TV. Itu aku tertarik banget tuh nanya soal itu menarik banget. Aku mau tanya banget soal itu. Ya, silakan Mas. Jadi
tahun 98 adalah pertama kalinya aku dipercaya untuk membawa sebuah program TV waktu itu di Indosiar. Produsernya saya ingat banget masih Wisnu Tama Indosiar tuh. Jadi Wisnu Tama adalah salah satu mentor pertama saya di dunia presenting di TV gitu loh. Banyak banget lah istilahnya yang diajarkan oleh Mas Tama ini yang orang segini, lu ada. Dari situlah saya mulai perjalanan menjadi seorang presenter. Bahkan semenjak itu orang lebih tahunya saya itu salah seorang presenter TV, bukan penyanyi gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kesempatan gue jadi MC terus gue nyanyi, terus orang bilang gini, Mas Roni bisa nyanyi ya? Terus aku bilang, iya, aku masih belajar. Aku bilang gitu. Wow. Oh, oke. Wah, lucu juga ya. Berarti tahun 994 ya tadi ya? 94 maksud saya bergabung dengan Kahitna. Lalu 95 kan keluar album. 90-an. Oh, 90-an. Album ya yang keluar tahun 94 ya, yang cerita cinta. Lalu setelah itu memutuskan bersolo karir dan keluarlah satu album di tahun 95 yang berjudul Kidung Cinta, begitu ya, Mas? Kidung Cinta. Oke. Setelah itu 98 beralih ke dunia presenter. Gitu ya. Berarti album yang memang pure dikeluarkan oleh Mas Roni hanya satu yang Kidung Cinta itu doang. Betul. Atau setelah itu ada lagi? Setelah itu paling saya ngisi di beberapa album, ngisi satu lagu. Kompilasi, ya. Oke. Nah, jadi pada saat akhirnya beralih ke dunia presenter, Mas, di tahun 98 itu berarti kan walaupun Mas merasa saya ditunjuk jadi presenter, tapi kan pasti Mas Wisnu Tama melihat sesuatu gitu kan di Mas yang menyebabkan disuruh jadi presenter gitu. Nah, jadi sebelum menjadi presenter tahun 98, apakah memang sudah tertarik dengan dunia presenting, komunikasi, dan lain sebagainya? Jadi mungkin pengalaman panggung lah yang mengasah saya untuk berani ngomong gitu loh. Jadi kalau dibilang pernah punya pengalaman, saya tahun 88 mulai siaran radio sebetulnya di Bandung. Di Radio OS. Oh, memang sudah ada basic. Itu penyiar ya. Mungkin dasarnya saya berani ngomong. Cuman pada saat saya ingat banget lagi promo album Cerita Cinta ke TV-TV lah gitu kan zaman dulu. Kalau promo album tuh ya kita ke TV ini. Pas di Indosiar ketemu Tama, aku bilang gini, Tam, kalau ada kesempatan jadi presenter mau dong gue di audisi gitu loh. Nah, mungkin karena gue pada saat itu ngomong itu, mungkin Tama inget gue, Ron, ini ada program baru, mau nggak? Akhirnya saya ikut audisi gitu loh, tahun 98. Dan saya berhasil menang audisi, dan bahkan acaranya itu menjadi acara, dan saya menjadi presenter terfavorit versi Panasonic Award gitu loh. Penghargaan di bidang presenter malah jadi banyak banget sih, Mas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi apakah akhirnya karena beralih ke dunia presenting, setelah itu dunia bermusik diistirahatkan dulu sebentar? Apakah begitu? Atau udah asik banget di presenter nih? Atau bagaimana? Ada alasan khusus nggak kenapa fokus banget gitu di bidang presenter dibandingkan dengan musik pada saat itu? Ya, mungkin karena orang lebih taunya gue jadi presenter, terus memang mungkin kesibukan nyanyi nggak terlalu banyak juga, ya akhirnya orang taunya ya, kalau presenter atau MC Roni aja. Tapi kadang-kadang gue nawarin yang ya sambil menyelam minum air lah, artinya orang nawarin gue nge-MC, terus tapi gue suka tawarin, gue kasih bonus nyanyi deh gitu kan, padahal kangen nyanyi juga. Wow, iya, wow, oke. Ya sambil nge-MC, sambil presenting, ya sekali-sekali sambil nyanyi juga gitu lah. Oh, oke. Berarti off air gitu masih ya, Mas ya, walaupun vakum mengeluarkan album atau single pada saat itu, tapi dunia nyanyi tuh nggak bisa lepas gitu ya, Mas ya? Oh, iya. Memang masih Roni banget gitu kalau untuk dunia musik ya. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang menggelitik di aku. Jadi setelah bertahun-tahun nih jadi presenter, ada sempat terbersit keinginan, aduh, kayaknya sudah terlalu jauh nih dari dunia musik, kayaknya pengen balik mengeluarkan single atau album lagi gitu. Itu pernah terpikir nggak, Mas? Setelah album terakhir itu? Sebenarnya saya nggak meninggalkan dunia musik juga, karena saya tuh tetap nyanyi
mungkin di panggung-panggung off air aja gitu loh. Walaupun saya tidak mengeluarkan karya lagi dalam bentuk single ataupun album gitu kan. Paling gitu kan untuk jingle iklan lah, paling gitu-gitu aja. Jadi dunia nyanyi nggak saya tinggalkan, saya bilang bahkan ya untuk di off air itu masih suka juga untuk nyanyi gitu loh, selain MC dan presenting gitu. I see. Wow, menarik banget. Nah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Roni. Tapi aku mau mengingatkan lagi kepada teman yang menonton sekarang, Sobat Suara, untuk kamu yang tertarik mendapatkan tiket gratis untuk menonton konser Suara Nostalgia, ada kesempatan untuk memenangkan tiket gratis dengan cara screenshot kita pada saat aku sudah memberikan kode pada kamu untuk screenshot. Jangan lupa di screenshot ya, ada kesempatan untuk kamu memenangkan tiket. Nah, sekarang aku akan memberikan kesempatan kepada Sobat Suara untuk screenshot. Oke, sekarang kamu boleh screenshot. Mas, kita boleh post kali, Mas, supaya mereka boleh memberi screenshot. Yes, screenshot kita. Oke, kita akan berikan kesempatan beberapa detik untuk kamu screenshot. Jangan lupa fotonya disimpan, lalu setelah IG live ini selesai, kamu boleh upload ya, dan kamu akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tiket konser gratis. Terima kasih ya. Tiket gratis loh. Tiket gratis, Mas. Lumayan kan? Iya. Gitu. Jadi setiap hari kita tuh ada bagian 3. Kita live kan 2 kali seminggu nih. Jadi dalam seminggu kita membagikan 6 tiket konser gratis untuk nonton. Penuh dong. Itu seru banget. Penuh banget dong pastinya ya. Pastinya penuh banget. Oke. Wow. Nah, tadi Mas Roni, kita lanjutkan lagi ya Mas ya. Tadi Mas Roni juga bilang bahwa sekarang udah lebih fokus lagi ke dunia training, komunikasi, dan lain sebagainya. Apakah itu merupakan juga salah satu mimpi Mas Roni juga untuk dilakukan gitu? Jadi gini, sebetulnya balik lagi kepada kita kan kadang-kadang, pengen berbagi sesuatu yang kita miliki, kita mampu, tapi gimana caranya ya? Oh, karena kebetulan saya memang mungkin juga suka ngajar gitu loh, maksudnya suka ngajarin gitu loh, bukan kurang ajar ya, suka ngajarin, jadi apapun yang menjadi pengalaman saya berada di dunia panggung, di dunia televisi, di dunia radio, saya pengen sharing sama orang gitu loh. Tapi sebelumnya kan saya nggak punya ilmu, artinya bagaimana cara menjadi seorang trainer gitu loh. Nah, makanya saya juga ikut beberapa training yang memang mengarahkan saya untuk bisa menjadi, bisa nge-coaching orang gitu loh. Jadi bukan berarti saya ngajarin orang tapi saya nggak belajar juga, tapi karena saya belajar bagaimana menjadi seorang coaching yang baik, menjadi mentor yang baik, bagaimana mengajarkan orang agar ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita dapat bisa terdelivering untuk teman-teman yang memang membutuhkan ilmu itu gitu loh. Nah, mulai tahun 2006 saya tuh udah sebetulnya belum kasih training ilmu komunikasi dulu tuh, communication skills belum. Bahkan saya pertama kalinya dikasih kesempatan itu di training entrepreneur camp namanya. Jadi ngajarin orang-orang untuk berani terjun ke dunia usaha gitu loh. Dari tahun 2006 itulah saya mulai banyak terlibat di dunia training. Nah, dari tahun sekitar 2010 ya, which is 13 tahun yang lalu, itulah saya baru memberanikan diri untuk mengajar ilmu communication skill dan public speaking gitu. Jadi saya lebih banyak kepada gue punya pengalaman, gimana caranya pengalaman gue ini bisa gue bagi sama orang-orang yang membutuhkan. Sampai sekarang, bahkan kemarin pada saat pandemi itu adalah kesempatan, orang-orang nggak bisa ikut training yang tatap muka, gue bikinlah kelas online gitu loh. Dari kelas online, kemudian kemarin kelas offline juga saya memberanikan diri untuk mencoba di Bandung, di Jakarta, di Malang, di Jogja. Jadi setiap ada kesempatan saya kenapa enggak gitu loh, berbagi pengalaman. Betul. Ya, gitu. Betul. Wow, menarik juga ya. Apalagi memang kalau
zaman sekarang kan communication skill nomor satu ya Mas ya. Betul. Kita mau di dunia pekerjaan apapun, kalau communication skillnya tidak mumpuni, memang agak susah kalau zaman sekarang ini ya. Nah itu juga yang saya coba untuk ubah, artinya kebanyakan orang berpikir bahwa belajar communication skills itu untuk mereka yang ingin tampil aja. Enggak gitu loh. Karena di materi-materi yang saya berikan di kelas communication skills itu memang ada beberapa bagian gitu loh. Tapi yang paling basicnya adalah basic communication skill-nya justru kita pakai untuk apa sih yang kamu butuhkan untuk meningkatkan atau improve di communication skill kalian gitu loh. Butuh untuk pekerjaan, butuh untuk bisnis gitu loh. Butuh untuk relationship untuk sehari-hari, butuh banyak gitu loh, banyak. Bahkan ada murid saya yang ikutan kelas cuma ngomong gini, Mas, aku tuh cuma pengen ikutan kelas Mas Roni agar aku tuh bisa nyambung kalau komunikasi sama orang tua, gitu aja gitu loh. Jadi memang sampai ikut kelasnya Mas Roni ya, biar bisa komunikasi sama orang tua. Wow, entah harus happy atau miris. Tapi memang keadaannya begitu ya sekarang ya, betul. Dalam ilmu komunikasi kita harus sadari bahwa cara berkomunikasi itu ada yang namanya gap communication gitu antara angkatan lama dengan angkatan yang sekarang masih milenial, generasi X, Y, Z dan segala macam. Nah itu kita coba ajarkan bagaimana agar komunikasinya nyambung gitu loh. Nah itu ada trik-triknya kita ajarkan di kelas basic communication skills. Betul. Iya sih, benar-benar. Susah memang komunikasi orang tua dan anak sekarang, susah ya. Anak-anak sekarang curhatnya di Twitter. Mak gue gak bisa diajak ngomong gitu. tempat komunikasinya sosial media gitu loh. Tapi betul, iya, betul. Di sosial media juga kita harus punya skill bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu loh. Jangan nyampah gitu loh. Kita punya sosial media tapi nyampah gitu, nggak berguna. Kita ngajarin juga agar menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi yang baik gitu loh. Betul, setuju. Nah, jadi untuk kamu, Sobat Suara yang merasa membutuhkan ilmu komunikasi, selain bernyanyi, Mas Roni juga bisa ngajarin. Wah, aku tuh sangat kagum ya ke penyanyi-penyanyi atau artis-artis Indonesia yang memang punya talent di bidang lain tuh menurut aku cerdas banget deh, Mas. Keren banget. Ya, communication skill memang benar-benar perlu. Nah, kita kembali ke industri musik Indonesia, karir Mas Roni di industri musik Indonesia. Nah, jadi selama perjalanan karir, dan terutama sekarang berkonsentrasi di dunia presenting dan komunikasi ya, aku pernah dengar bahwa Mas juga pernah mengeluarkan single dengan teman-teman grup ya. Ada satu grup yang aku dengar namanya Nita Tadi, gitu. Namanya unik juga ya, Nita Tadi. Jadi itu bersama dengan teman-teman untuk ngumpul-ngumpul sekaligus meluapkan kerinduan nyanyi bareng-bareng teman-teman gitu, lalu mengeluarkan single. Boleh diceritakan Mas tentang grup ini? Pandemi itu kalau bisa dibilang